Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Gilang Gugum Gumilang, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang JK flip-flop dengan video sederhana saja. Minggu lalu kita sudah belajar yaitu RS flip-flop atau set dan reset flip-flop. Sekarang yaitu JK flip-flop. JK flip-flop itu JKFF ini ya. JKFF. Jika JKFF yaitu JK flip-flop mempunyai masukan J dan K. FF ini dipicu oleh suatu pinggiran pulsa clock positif atau negatif. Jika flip-flop merupakan rangkaian dasar untuk menyusun sebuah pencacah. Jika flip-flop dibangun dari rangkaian dasar SR, FF atau flip-flop atau set reset flip-flop dengan menambahkan dua gerbang N pada masukan R dan S serta dilengkapi dengan rangkaian diferensiator pembentuk denyut pulsa clock. Nah, kita lihat ini adalah rangkaian JK flip-flop. Jadi, kalau rangkaian SR ini dia S dan R tanpa menggunakan ini gerbang NAND. Kita lihat. Jadi tadi dua gerbang N ya, maaf. Gerbang N bukan gerbang NAND. Nah, di sini jadi JK-nya ini J-nya ini pasang dengan set dan K-nya itu berpasang dengan reset. Nah, ini adalah JK-nya 2N ya. Ini adalah JK-nya atau clock-nya. Clock ini bisa dibilang sebagai apa ya? Sebagai pengatur. Selanjutnya ini adalah Q-nya ya, Q dan ini kebalikan dari hasil Q ini. Oke, selanjutnya yaitu ini masukan J dan K disebut masukan pengendali karena kedua masukan ini yang menentukan keadaan yang harus dipilih oleh flip-flop pada saat pulsa clock tiba ya, atau dapat pinggiran positif atau negatif tergantung pada jenis flip-flopnya. Jadi JK-nya ini sebagai pengendalinya ya. Selanjutnya JK flip-flop berbeda dengan D flip-flop karena JK flip-flop masukan clock adalah masukan yang dicacah dan masukan J dan K adalah masukan yang mengendalikan flip-flop itu. Selanjutnya itu cara kerja flip-flop. Yang pertama itu pada saat J dan K keduanya rendah, gerbang N tidak memberikan tanggapan sehingga keluaran Q tetap bertahan pada keadaan terakhirnya atau QN. Selanjutnya pada saat J rendah dan K tinggi, maka flip-flop akan diseret hingga diperoleh keluaran Q sama dengan 0, kecuali jika flip-flop memang sudah dalam keadaan reset atau Q memang sudah pada keadaan rendah. Selanjutnya, pada saat J tinggi dan K rendah, maka masukan ini akan menggeser flip-flop hingga diperoleh keluaran Q sama dengan 1, kecuali jika flip-flop memang sudah dalam keadaan set atau Q sudah dalam keadaan tinggi. Pada saat J dan K kedua-duanya tinggi, maka flip-flop berada dalam keadaan toggle. Artinya keluaran Q akan berpindah pada keadaan lawan jika pinggiran pulsa clocknya tiba. Nah, ini adalah tabelnya yang tadi. Jika J dan K 0 atau rendah itu tidak berubah. Q-nya ini ya, Q
ini nih Q integral kalau nggak salah, pokoknya hasilnya kebalikan dari Q, tidak berubah. Selanjutnya jika J nya rendah, K nya tinggi atau 0 dan 1, yang Q ini hasilnya 0 dan kebalikannya ini hasilnya 1. Dan ini lagi, jika J dan K nya itu tinggi, itu maka keadaannya berlawanan. Selanjutnya tabel kebenaran jika flip-flop pemicu tepi positif. Bisa dilihat sendiri teman-teman. Itu clocknya, ini clocknya ya, ini J, K, dan Q nya, ini hasilnya. Nah, clocknya 0, J nya X, K nya X, Q nya itu NC. Oke. Ini tabel kebenaran jika F flip-flop pemicu tepi negatif. Yang negatifnya, ini dia. Selanjutnya yaitu JK flip-flop master slave. Itu JK flip-flop master slave adalah suatu cara lain untuk menghindari pemacuan. Merupakan kombinasi dari dua penahan yang diatur oleh sinyal pendetak. Penahan pertama adalah master atau majikan yang diatur oleh sinyal pendetak positif. Penahan kedua adalah slave atau budak yang diatur oleh sinyal pendetak negatif. Pada saat sinyal detak berada pada tingkat tinggi, masternya yang aktif dan slave-nya tidak aktif. Pada saat sinyal detak berada pada tingkat rendah, masternya yang tidak aktif dan slave-nya yang aktif. Ini tabelnya. Bisa dilihat sendiri teman-teman. Oke, selesai. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan sedikit, karena saya juga masih belajar. Tentu masih banyak lagi yang perlu diperbaiki. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian video sederhana yang saya buat. Mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang bisa saya berikan. Terima kasih atas waktunya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.